Apa yang mendorong Mbak dari aktris menjadi apa bisa dibilang aktivis atau bukan ada feminis mungkin? Ya, apapun you call it. Okay. Bisa dibilang lebih banyak film yang panas gitu ya. Jadi aku tidak ke situ, tapi lebih kepada ke sinetron. Melihat kondisi perempuan di Aceh sekarang ini yang lebih banyak lebih banyak menjadi ibu rumah tangga. Pelaku kekerasan itu, mau itu KDRT atau violence, itu pada umumnya dilakukan oleh orang terdekat kita, yaitu keluarga, mau itu keluarga pasangan ataupun keluarga besar pada umumnya. Cuman yang lucunya di negara ini, perempuan kalau jadi korban dijadikan victim blaming, laki-laki kalau jadi korban dijadiin candaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejahtera Indonesia. Kembali bersama saya Olfa Alhamid. Kali ini saya akan berbicara dengan Mbak Nova Eliza tentang perempuan dari berbagai sudut pandang. Kalian pasti sudah tahu ya Mbak Nova Eliza itu siapa, tapi kalau yang baru mungkin mulai di YouTube, baru mulai di sosial media, mungkin anak-anak yang tahun 2000-an tahu, tapi yang mungkin yang baru-baru ini belum tahu. Nah, Mbak Nova Eliza itu dulu mulainya dari aktris ya Mbak ya? Iya. Ya, nanti kita akan cicat-cicat sebentar. Oke, kita mulai. Terima kasih Mbak sudah mau saya undang untuk ngobrol tentang perempuan. Iya, sama-sama. Untuk memperkenalkan kepada penonton kita, Mbak mungkin bisa menceritakan sebentar perkenalan kepada mereka, bagaimana siapa Mbak Nova Eliza dan bagaimana awal karirnya dan sebagainya. Oke, dulu kalau aku itu kan memang memulainya semuanya dari karir acting. Kalau zaman dulu kan belum ada film, kalaupun ada film itu kan filmnya masih film yang bisa dibilang lebih banyak film yang panas gitu ya. Jadi aku tidak ke situ, tapi lebih kepada ke sinetron, terus udah gitu, dan belum ada OTT juga gitu kan kalau zaman dulu, jadi memang lebih banyak TV. Jadi aku mulainya dulunya itu dari sinetron, terus akhirnya dengan berjalannya waktu aku ke film, sempat jadi TV host juga, dan sekarang itu juga aku founder dari yayasan kemanusiaan namanya Suara Hati Perempuan. Betul, nah itu yang saya yakin para penggemar juga, para penonton juga pasti mau tahu apa sih Yayasan Suara Hati Perempuan, Mbak? Kalau boleh tahu diceritakan sedikit. Iya, Suara Hati Perempuan itu adalah sebuah yayasan kemanusiaan yang berfokus kepada pemberdayaan perempuan dan isu-isu perempuan pada umumnya, misalnya seperti stop kekerasan terhadap perempuan dan anak remaja perempuan. Kemudian kita juga melatih perempuan yang tidak mampu untuk lebih berdaya dan lebih mandiri pastinya. Fokusnya itu. Oke Mbak, bagus sekali, Masya Allah ya. Saya mau tanya Mbak, apa yang mendorong Mbak dari aktris menjadi, apa bisa dibilang aktivis atau bukan ada feminis mungkin? Ya, apapun you call it. Okay. Ya. Yang menjadi pemerhati perempuan. Pemerhati ya, oke. Yang mendorong Mbak untuk membuat Yayasan Suara Hati Perempuan, atau kita singkat dengan YSHP ya. Apa yang mendorong? Apakah mungkin pernah di masa lalu punya pengalaman yang mungkin diskriminatif atau abusive atau dibully atau whatever you call it, yang mungkin ini perlu berhenti nih, kita perlu jadi perempuan, kita perlu speak up atau bagaimana? Jadi Suara Hati Perempuan itu muncul dari rasa empatiku terhadap perempuan Aceh awalnya. Karena aku melihat kok sejak dulu gitu ya sampai sekarang, padahal dulunya itu pahlawan-pahlawan Aceh itu kan lebih banyak perempuan. Betul, gitu. Iya. Tapi ketika aku pulang ke Aceh, melihat kondisi perempuan di Aceh sekarang ini yang lebih banyak lebih banyak menjadi ibu rumah tangga,
nggak apa-apa juga sih, cuman aku melihat bahwa sebenarnya akar perempuan Aceh itu bisa lebih daripada itu. Exactly. Mereka bisa berkarir, mereka bisa berkarya, mereka bisa maju di depan gitu. Jadi aku melihat bahwa dan masih banyaknya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Aceh itu cukup tinggi gitu loh. Jadi aku merasa penting rasanya membuat sebuah wadah untuk bersuara dan berkarya at the same time, karena kita sih bukan niatnya yang aneh-aneh ya, tapi justru ingin memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya dan bersuara. Awalnya dari situ, cuman lama-lama dari tahun 2015 kok jadi lebih menjalar ke daerah-daerah lain, ke Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan lain-lain. Akhirnya dengan berkembangnya yayasanku seperti itu, kita dengan seringnya membuat campaign sosial. Dan kita melihat juga impactnya seperti apa ke masyarakat, itu bikin kita semangat untuk melakukan lebih luas lagi gitu. Alhamdulillah. Nah, berarti menurut Mbak, berarti kan sebenarnya potensi perempuan Aceh itu bisa lebih dikembangkan lagi. Of course, ya tentu. Sekarang banyak yang menjadi ibu rumah tangga, terus banyak yang masih kasus KDRT. Sekarang mulai banyak nggak perempuan di Aceh sana, secara spesifik saya ngomong Aceh karena Mbak dari Aceh ya, yang mulai aware, mulai sadar bahwa KDRT itu kita bisa laporin loh, KDRT itu salah, itu bukan hal yang normal, karena menurut saya banyak pandangan yang menormalisasi KDRT yang rasa bahwa oh tidak apa-apa karena kita sudah menikah. Aku rasa tidak semua perempuan sudah aware soal itu ya, sudah waspada soal itu, karena masih banyak kok penyintas yang belum berani untuk speak up, walaupun sudah banyak juga gitu yang berani melaporkan. Cuman kita fokus kepada yang belum berani melaporkan karena perlu ada encouragement atau sesuatu yang mendorong mereka untuk berani speak up, karena banyaknya pelaku kekerasan itu, mau itu KDRT atau violence, itu pada umumnya dilakukan oleh orang terdekat kita, yaitu keluarga, mau itu keluarga pasangan ataupun keluarga besar pada umumnya. Nah, kadang-kadang aku melihat bahwa banyak yang membiasakan atau menormalisasikan violence ya di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga gitu ya, dan banyak juga yang belum tahu ternyata bahwa jika dilakukan terjadinya pelecehan itu salah gitu. Bentuk-bentuknya itu kan macam-macam. Kalau pelecehan itu ada yang verbal, ada juga yang secara fisik misalnya gitu. Nah, banyak orang atau masyarakat itu belum tahu bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa. Jadi mereka merasa itu normal, hal yang normal. Makanya penting sekali kita berelasi, ya, tidak hanya yayasanku tapi lembaga kemanusiaan pada umumnya itu berelasi untuk mengedukasi masyarakat soal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa, bentuk-bentuk kekerasan dalam masa pacaran itu seperti apa, ataupun pada umumnya itu seperti apa, kayak catcalling. Apakah masyarakat di rural area, di daerah pedesaan itu ngerti bahwa siul-siul itu sebenarnya itu adalah pelecehan gitu. Jadi PR-nya kita tuh banyak bersama itu banyak. Jadi penting sekali kita membangun relasi supaya edukasi masyarakat itu merata gitu loh. Saat ini aku melihat bahwa itu belum merata dilakukan. Oke. Saya mau tanya, tadi Mbak bilang PR-nya itu gimana buat mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, misalnya KDRT, untuk speak up kan. Dari pengalamannya Mbak, biasanya apa yang bikin mereka yakin atau apa yang bikin mereka jadi kayak merasa aman untuk mau melapor? Security kan pasti ada feelings, they feel secure with you gitu lah. Apa yang Mbak Nova lakukan sehingga mereka mau, baiklah Mbak, saya mau lapor gitu?
Aku rasa yang pertama yang perlu dilakukan itu pahami bahwa ketika kita menjadi korban dari apapun bentuk kekerasan itu, pertama yang ada di mindset kita dulu bahwa tenang dulu gitu ya. Tenang itu karena tidak semua korban akan langsung bereaksi untuk melaporkan. Pasti ada momen-momen seorang korban itu dia merasa bahwa perasaan freeze gitu ya, frozen, terus sudah gitu perasaan tidak ada perasaan rasa tidak berdaya gitu-gitu ya. Nah penting perempuan untuk ketahui itu take your time dulu, itu penting gitu. Tidak mesti harus langsung melaporkan, tapi pahami dulu kemana harus melaporkan. Jangan juga cerita ke orang yang salah. Kadang-kadang kalau cerita ke orang yang salah bikin case-nya malah kemana-mana dan jadi nggak fokus gitu ya. Cari tahu dulu kemana harus melapor. Pasti di daerah masing-masing ada lembaga-lembaga yang fokus untuk stop kekerasan, itu pasti ada gitu loh. Seperti yang kita ketahui juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan mereka ada dinas di daerah masing-masing yang tersebar di provinsi masing-masing, dan kita bisa melaporkan ke lembaga tersebut, ke dinas tersebut. Nah kemudian yang perlu kita ketahui bahwa perempuan itu boleh speak up dan harus speak up ketika sudah memang waktunya kamu merasa bahwa it's time for me to speak up. Karena dengan satu suara aja perempuan bersuara itu sangat membantu ribuan sampai jutaan perempuan lainnya untuk tidak terkena pelecehan ataupun kekerasan itu. Betul. So, jadi kita itu perempuan tuh memang harus saling bersinergi juga gitu. Tidak hanya perempuan, tapi kita menarik laki-laki untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa. Betul. Tidak bisa dipungkiri bahwa predator itu umumnya masih terjadi oleh laki-laki. Ya. Bagus banget ya, Masya Allah Mbak. Saya rasa banyak perempuan sebenarnya yang tahu bahwa ini salah. Maksudnya tidak semua, tapi semakin banyak yang merasa bahwa oh ini KDRT, oh ini kekerasan, oh ini pelecehan. Tapi karena sangat maraknya budaya victim blaming di negara ini, sehingga perempuan takut speak up. Menurut Mbak Nova sendiri, apa yang bisa kita sebagai perempuan, sebagai masyarakat luas ya, laki-laki juga yang di luar sana yang nonton juga, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi victim blaming ini? Karena ini menurut saya fenomena yang cukup besar di Indonesia ini. Edukasi yang merata. Itu yang pertama. Karena kalau misalnya seperti yayasanku itu kita terus melakukan awareness, kita terus melakukan campaign sosial ke daerah-daerah untuk mengedukasi masyarakat terkait hal-hal misalnya kayak kekerasan, pelecehan, dan termasuk di dalamnya adalah victim blaming. Kadang-kadang tuh masyarakat itu juga ada beberapa orang aku melihat mereka tidak paham bahwa mereka sedang melakukan victim blaming, betul. Victim blaming, menyalahkan itu si korban gitu. Bahkan dari omongan-omongan misalnya seperti itu kan cuman dipegang aja misalnya gitu, kok kayaknya baper. Nah itu juga harus diedukasi juga. Makanya setiap kita lagi hangout ya, itu nomor satu yang bisa kita lakukan dari orang terdekat kita dulu. Betul. Gitu, lingkungan terdekat kita, supaya mulai dari situ, dari satu community akan menyebarkan ke community yang lainnya gitu. Jadi dan sosial media sangat berimpact besar untuk hal itu. Zaman sekarang itu semua melalui sosial media. Betul. Gitu. Jadi mungkin dari apa yang kita pahami kita sebarkan dulu melalui sosial media. Itu kan platform itu kita bisa gunakan untuk hal yang bermanfaat juga ya. Betul. Nggak cuman untuk hal-hal yang receh misalnya gitu. Benar. Jadi dan berbagai macam cara, banyak caranya untuk kita lakukan edukasi. Nggak mesti yang harus serius banget gitu, nggak mesti. Tapi dengan kita mengetik bahwa ini loh victim blaming itu kayak gini itu juga udah sangat membantu. Betul. Gitu. Menurut saya edukasi itu pasti ya, tapi menurut saya sosialisasi, Mbak. Kenapa sosialisasi? Karena kita butuh lembaga, butuh lembaga yang bisa secara massal menyeluruh
Mungkin tadi kayak dinas yang tadi Mbak bilang kan ada dinas dari Kementerian Perempuan dan Anak itu, Perlindungan Anak itu punya dinas di mana-mana. Tapi menurut saya yang dilakukan sudah baik. Tapi menurut saya bisa untuk diperbaiki, bisa lebih maksimal lagi menurut saya, Mbak. Victim blaming ini menurut saya menyedihkan karena yang tadi Mbak bilang, orang yang lakukan pun kadang-kadang tidak tahu kalau itu mereka melakukan victim blaming. Jadi harus ada masif edukasi, jadi mungkin sosialisasinya ke daerah-daerah, di televisi yang masih banyak orang nonton, pemerintah lebih masif lagi mungkin menggandeng yayasan, menggandeng komunitas, menggandeng artis-artis atau orang-orang dengan followers banyak untuk melakukan massive education dan training kalau menurut saya. Ya itu seperti yang tadi aku bilang ya, semua institusi, lembaga harus bersinergi gitu. Aku rasa kalau dari mengharapkan dari kementerian, satu kementerian itu belum cukup gitu. Jadi seluruh kementerian juga perlu bersinergi untuk membuat campaign yang sama. Nah, campaign ini bagaimana caranya untuk diedukasi keturunan bawah dengan cara sosialisasi. Sosialisasinya itu bagaimana? Macam-macam, mulai dari sekolah. Sekolah itu adalah rumah kedua bagi anak-anak ya, dan itu bisa dimulai dari tingkat yang SD, TK, semakin masih kecil semakin baik. Jangan nunggu sampai kelas SMP atau SMA karena pasti udah beda pola pikirnya. Betul, harus dari dasar, dari akar. Nah, yang aku pelajarin juga dari Kemendikbud sudah memulai program juga untuk mereka menyiapkan satgas untuk anti kekerasan di sekolah-sekolah. Nah, itu bagus banget menurut aku. Cuman apakah sudah merata? Aku tidak tahu. Nah, itu perlu bersinergi bersama-sama dari yang tingkat paling atas dulu. Mungkin bisa dari Bapak Jokowi yang concern soal stop kekerasan dan stop pelecehan terhadap perempuan di Indonesia. Dari situ dulu bersama ibu negara, dari situ turunannya diarahkan, baru sama-sama sampai turun ke bawah gitu. Karena kalau misalnya bawah yang melakukan aja, lapisan atas tidak, itu tidak akan seimbang semuanya. Jadi memang harus berelasi dan menjadikan isu ini adalah isu yang utama juga. Jadi nggak setengah-setengah gitu ya. Karena sangat menyedihkan melihat kalau isu perempuan itu hanya setengah-setengah dilakukan. Betul. Gitu. Saya kalau ngomong gini tuh emosional ya. Kita setiap ngomongin soal isu perempuan ini kayak nggak ada habisnya gitu, karena ada terus gitu, dan harusnya sudah ada perhatian yang membuat berkurangnya angka kekerasan. Nah, kalau kita lihat di Komnas Perempuan, data kekerasan itu meningkat apa menurun, Mbak? Meningkat? Iya, meningkat. Gitu. Apalagi pada saat pandemi ya. Oh my God. Ya, itu kan, dan itu yang melaporkan ya. Bayangkan yang tidak melaporkan. Gitu. Jadi sebenarnya PR kita itu tidak hanya berada di Komnas Perempuan, tidak hanya berada di satu kementerian saja, tapi ini PR kita bersama bagaimana bersolusi. Pas COVID, Mbak, berarti karena pas WFH gitu-gitu ya? Ya, WFH, tingkat stres meningkat ya, ketemu pasangan pasti ketemu lo lagi gitu ya. Kemudian banyak pemicu ya. Banyak, ekonomi ya, kemudian ketidakharmonisan keluarga, komunikasi. Ya, banyaklah faktor-faktor yang membuat terjadinya kekerasan. Wow, jadi ternyata meningkat, walaupun ternyata dunia ini sudah berkembang menjadi tahun 2023 ya, sebentar lagi 2024, ternyata kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam hubungan sesama manusia ya, itu ternyata meningkat ya. Dan belum berkurang ya gitu. Jadi memang yang seperti tadi aku bilang, sosialisasi soal kekerasan dan pelecehan itu wajib dilakukan. Makanya tahun lalu itu dari yayasanku itu kita melakukan campaign awareness soal stop pelecehan itu di 5 titik ya. Di transportasi umum, di Angkasa Pura kita melakukan sosialisasi, terus udah gitu di kereta api Indonesia, di bus Transjakarta,
kemudian sekarang ada di Garuda Indonesia diputar campaign kita, kemudian ada di MRT juga, dan satu lagi di Bluebird. Jadi luar biasa, wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah, Allah. karena itu bentuk edukasi kita untuk, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi betul, umum. betul. Jadi sambil nunggu misalnya gitu, mereka bisa lihat dulu itu edukasi apa. Itu luar biasa. Saya juga rasa Mbak, pemerintah mungkin bukan cuman PR pemerintah loh, ini PR kita semua, walaupun kita tidak ada di lembaga apapun. Menurut saya mungkin perlu menarik saudara-saudara perempuan maupun laki-laki untuk menjadi cyber army, cyber army. Jadi kita misalnya di hire 100.000 orang diambil untuk menjadi cyber army-nya tentang sosialisasi dan edukasi tentang KDRT atau kekerasan maupun pelecehan, langsung tuh di waktu yang bersamaan diposting, jadi itu kan sosial media kan sekarang meningkat banget, itu kayaknya juga menurut saya akan membuat awareness, pengetahuan orang tentang korban pelecehan ataupun hal-hal yang ini pelecehan loh, ini kekerasan itu semakin meningkat kalau punya army, punya tentara yang tentara internet ya. Cyber army itu artinya kayak tentara internet, jadi bisa langsung banyak orang sebar gitu. Jadi di waktu yang bersamaan itu kayaknya juga bisa ya. Sekarang ini Mbak, ada lagi mau ditambahkan? Ya, jadi sebenarnya campaign atau awareness yang yayasanku lakukan itu kita melibatkan public figure dari segala macam background ya, profesi. Dari tahun 2015 tidak hanya perempuan public figure yang kita libatkan, tapi juga ada laki-lakinya juga. Karena laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan pastinya. Betul. Dan kenapa kita melibatkan perempuan, mulai dari slang, duta besar, tokoh agama dan lain-lain, penting laki-laki untuk menyebarkan edukasi sesama laki-laki juga. Kadang-kadang kalau kita perempuan yang ngasih tahu ke laki-laki, itu mereka masih ada gengsinya dari pihak laki-laki. Tapi kalau laki-laki yang menyebarkan ke laki-laki, itu mereka merasa equal. Bagaimanapun juga di Indonesia budaya patriarki itu masih tinggi. Itu tidak bisa dipisahkan. Ada di sini tadi aku sudah tulis pertanyaan itu. Nah, jadi kita penting melibatkan perempuan dan laki-laki bersinergi untuk mengatasi problem atau isu-isu perempuan yang sedang terjadi saat ini. Jadi dengan melibatkan public figure laki-laki dan perempuan, itu kita harapkan bisa menjadi game changer ya. Jadi duta perubahan gitu ya. Duta perubahan ini mereka lakukan dari lingkungan masing-masing dulu, nggak mesti yang huge ya, karena kalau huge itu pasti menggunakan dana yang besar pastinya. Nanti kalau membutuhkan dana yang besar, alasannya nggak ada dana lah, nggak ada ini, nggak ada itu, Right. Jadi better kerjain dari lingkungan diri sendiri dulu masing-masing, yang akan mungkin impactnya tidak besar banget, tapi ada impact yang kita kejar gitu. Betul. Sih. Karena banyak aja alasan tuh nanti. Pasti. Yang nggak ada dana ini itu segala macam, ya udah tahu banget lah kayak gitu. Dan karena isu perempuan ini belum menjadi isu yang utama. Belum menjadi isu yang emergensi. Nanti kalau sudah emergensi, mungkin menteri segala bidang ini bisa ACC gitu loh. Anyway, aku mau tanya Mbak, ini berandai-andai aja. Kalau Mbak dikasih, taruhlah ini kita asumsinya dana cukup ya, Indonesia punya dana, oke nih kita bisa bikin untuk kasus tentang perempuan. Apa otoritas, tidak mengenal apapun jabatan, mau otoritas apa terserah, tapi apa yang Mbak akan lakukan untuk membuat perubahan di dalam sistem Indonesia ini, yang pasti, secara keseluruhan ya, maksudnya di luar dari edukasi yang Mbak sudah lakukan, karena Mbak sekarang punya power nih, kita berandai-andai Mbak punya power, Mbak bisa melakukan apapun itu untuk menekan jumlah kekerasan dan sebagainya. Apa yang langsung Mbak lakukan? Jadi pertama yang perlu kita garis bawahi, power itu tidak hanya datang dari uang. Betul. Ya, I don't need to be a minister or apapun you name it yang jabatannya itu untuk melakukan perubahan. Ya, itu yang perlu kita ketahui dulu. Tapi dengan punya jabatan,
dengan bisa menjadi menteri misalnya ataupun punya jabatan yang kuat, itu akan memudahkan proyek itu nantinya, ya kan? Itu tidak bisa dibohongin lah pastinya. Ya, dengan adanya relasi yang kuat, terus jabatan yang kuat, itu akan memudahkan. Tapi buat teman-teman di luar sana perlu digarisbawahi, untuk mempunyai kekuasaan tidak perlu uang, tidak perlu jabatan. Bisa dilakukan dari hal yang terkecil pun, dari lingkungan ya. Nah, kalau misalnya berandai-andai, kalau aku punya diserahkan tanggung jawab, aku akan bikin blue map dulu nih. Ya, itu dulu. Betul. Ya, yang mencangkup ke seluruh Indonesia gitu. Nah, Blue Map itu programnya tuh harus jelas dulu. Aku akan ajak kawan-kawan aktivis yang memang kredibilitasnya jelas ya. Aku akan libatkan pemerintah juga, of course, gitu, karena kita nggak bisa berjalan sendirian. Suara yang positif itu kita pasti akan dengarkan gitu. Dan kita harus di mapping dulu nih, problemnya apa sih sebenarnya, akarnya apa sih sampai masih terjadinya kekerasan ataupun pelecehan. Bukan waktu yang sebentar ya untuk membenahi ini. Akan butuh waktu bertahun-tahun, mindset harus dirubah, dimulai dari hal yang kecil yang seperti tadi kita omongin, dari community, dari sekolah-sekolah, kampus-kampus itu harus dilibatkan semuanya ya. Akademisi itu kita harus libatkan semuanya. Lembaga-lembaga yang punya power misalnya gitu, itu perlu kita rembukin sama-sama. What's the problem here? Apa sih yang menjadi permasalahannya, dan harus punya kepala dingin ya untuk duduk bersama memutuskan ini. Tidak bisa hanya satu orang pihak saja ataupun yang hanya punya kekuasaan aja gitu. Nah, ketika blue map-nya sudah jelas, baru kita turunkan untuk sosialisasi yang merata ke daerah-daerah. Ini bukannya gampang ya untuk ngebahas problem ini dengan melibatkan banyak orang, tapi we have to do it. Right. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Exactly. Harus punya kesadaran dulu bahwa pelecehan dan kekerasan itu harus menjadi prioritas utama. Kenapa aku terus-terusan bilang harus menjadi prioritas utama? Karena memang sudah mulai harus dilakukan gitu loh. It's so sad melihat banyaknya kasus di Indonesia perempuan itu yang masih tidak menjadi prioritas. Makanya banyak teman-teman aktivis itu kayak berjuang terus untuk melakukan ditandatangani ada rancangan undang-undang pidana misalnya, hal-hal yang lain itu kan sangat kita apresiasi ya, karena itu bukan pekerjaan yang mudah untuk melakukan, belum lagi tidak ada bayarannya misalnya gitu, benar-benar dilakukan dari hati, sosialisasi demi untuk kemajuan perempuan Indonesia. Itu kan sesuatu yang wow gitu, amazing gitu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan adanya hasil, itu kan jadi membuat kita drop juga kadang-kadang. Tapi harus bangun lagi untuk sosialisasi lagi gitu. Betul. Satu pertanyaan lagi Mbak, menurut Mbak perlu nggak dimasukin dalam kurikulum? Sangat perlu sekali. Makanya seperti yang tadi aku bilang, setelah aku pelajarin, ternyata di Kementerian Pendidikan itu sudah adanya satgasnya yang berkorelasi dengan sekolah. Tapi sejauh ini aku belum cek lagi apakah sudah maksimal dilakukan, kemudian apakah sudah kawan-kawan di sekolah gitu sudah merasakan impactnya. Itu kan harus dilakukan pendataan lagi gitu ya, harus kita cek lagi. Tapi usahanya oke lah, kita hargain gitu. Kita hargai usahanya. Iya, dan bagaimana hasilnya itu kita perlu kawal lagi. Sama-sama. Kita harus kawal karena menurut saya juga setuju sekali dengan yang Mbak barusan bilang. Saya sangat setuju bahwa ini dimasukkan ke dalam kurikulum dari semakin sedini mungkin supaya anak-anak yang baru mau dewasa ini, yang sedang bertumbuh ini, yang akan masuk remaja, yang dari remaja ke dewasa, yang akan mengalami transisi pola pikir ya. Ini penting banget mengetahui bahwa apa itu pelecehan seksual, apa itu kekerasan verbal, apa itu kekerasan seksual, dan
perlu diingat bahwa bukan hanya perempuan loh korbannya, iya kan Mbak ya? Ya, laki-laki juga korbannya. Cuman yang lucunya di negara ini, perempuan kalau jadi korban dijadikan victim blaming, laki-laki kalau jadi korban dijadiin candaan. Ini sih yang harus kita obrolin bersama. Mungkin nanti kita bisa ketemu dengan orang-orang di luar sana yang punya power untuk melakukan perubahan ini, untuk bisa membantu apa yang sudah Mbak Nova lakukan, dan siapapun yang sudah selama ini lakukan dan mudah-mudahan terus lakukan. Saya Mbak, orang baik itu perlu masuk politik. Kenapa? Karena kalau orang baik tidak masuk politik, tidak akan ada perubahan baik Mbak. Karena bahkan lebih banyak orang jahat. I'm sorry to say. Jadi orang baik tidak boleh diam gitu. Itu yang membuat saya masuk politik sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya Mbak bilang belum terpanggil, saya mengerti, tapi mungkin menurut saya perlu dipikirkan karena jarang di dunia yang seperti ini, jarang ada orang yang fokusnya cuman saya hanya ingin membuat perubahan baik dengan perempuan di Indonesia gitu. I agree, by the way. Jadi it's all about choices ya. Menurut aku itu tergantung pilihannya seperti apa. Banyak teman-temanku yang memilih masuk ke politik biar ada suaranya lebih kedengeran. Nggak bisa dipungkiri lah, dengan masuk ke partai suaranya pasti lebih kedengeran. Cuman seperti yang tadi aku bilang ya, to make an impact tidak mesti harus selalu masuk ke politik. Menurut aku bisa dilakukan dari seperti yang sedang aku lakukan saat ini, dengan membuat sebuah wadah dalam yayasan misalnya gitu, dan kedengerannya pun tidak akan berbeda dengan kedengeran kalau kita masuk partai. Pastinya kita akan kedengeran dengan versi yang berbeda gitu, dan aku mau netral aja sih sebenarnya. Jadi menjadi orang baik bisa di mana aja, nggak mesti harus masuk politik, you know what I mean? Right, I know. Sekarang Mbak bilang kalau untuk make an impact tidak harus masuk politik. Tapi bukankah lebih mudah nanti ketika Mbak ada di legislatif atau Mbak ada di eksekutif untuk Mbak melakukan sesuatu, Mbak buat peraturan, Mbak buat perda, Mbak buat seperti yang tadi aku bilang kan, bahwa dengan masuk ke organisasi politik pasti akan lebih kedengeran, lebih memudahkan gitu. Pada akhirnya kembali lagi mau atau tidak ya masuk gitu. Kalau sekarang sih I would say no ya. Belum sekarang tahu we don't know nanti 5 tahun lagi. Aku sih berdoa finger cross Mbak masuk politik, karena menurut saya politik itu bukan hanya untuk legislatif atau eksekutif. Betul. Tidak harus jadi caleg, tidak harus jadi anggota dewan, tidak harus jadi bupati atau eksekutif. Tapi kenapa? Karena yang tadi Mbak bilang, satu partai itu bisa 2 juta orang. 3 juta orang. Nah, jadi membuat perubahan yang masif dari partai. Betul. Makanya aku sangat men-encourage mungkin partainya Olva, bisa dimulai dari partainya Olva untuk mengedukasi anggota partainya itu soal bentuk-bentuk kekerasan. Betul. Itu kalau aku lihat di pemberitaan kan, satu partai itu bisa kalau lagi ada raker atau segala macam itu ribuan yang datang ya. Bayangin dari satu edukasi yang didapat oleh satu orang yang datang ribuan itu, impactnya apa untuk perempuan di Indonesia? Titip salam deh buat baru mau ngomong. Aku baru mau ngomong. Aku akan sampaikan ini kepada ketua umum karena kan sama asalnya. Iya benar, titip salam aja. Insya Allah, Masya Allah. Ini pasti Bapak akan senang sih dengar. Karena pada akhirnya politik itu memang it's all about power. Tapi kalau powernya digunakan dengan baik itu akan lebih bermanfaat. Exactly. Wah Mbak Nova, tidak terasa kita ngobrolnya sudah berapa nih, setengah jam lebih kayaknya. Thank you. Nanti yang berikutnya aku undang lagi ya Mbak, kita mau ngomong yang lain lagi, karena tadi ada banyak topik, tapi kan kalau dibuka semua sekarang habis-habis. Iya, terima kasih banyak. Ini obrolan yang menurut saya pribadi sangat edukatif, ada nilai tambah setelah saya ngobrol sama Mbak, banyak pengetahuan. Salah satu contohnya tadi itu KDRT meningkat setelah COVID itu, oh my God. Betul sih, masuk akal karena banyak orang stres. Tapi ini juga loh Mbak, selain KDRT meningkat, anak juga meningkat. Oke, terima kasih semua teman-teman, semoga suka. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa untuk komen, dan bisa juga komen siapa narasumber yang kalian ingin saya undang. Mbak, terima kasih waktunya. Terima kasih Olva, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi, sejahtera Indonesia.
Assalamualaikum.